Ini program Jalur Langit, Masya Allah Tabarakallah buat pemirsa yang ada di rumah. Ini tuh program apa ya, yang jadi tontonan Anwar. Aku nggak peres ya, pengen deh ikut syuting ini. Karena pengen ngasih tahu orang dari amalan-amalan yang pernah Anwar lakuin. Sampai akhirnya Anwar tuh bisa ada di, aku merinding tuh. Sampai ada di kerjaan ini, ngasih manfaat buat orang banyak. Aku nonton waktu episode Cici Tegal. Episode KTR yang mantan penyanyi yang dia lagi ngaji. Terus ada Ustazah Lulung deh kalau nggak salah ya. Sama yang budayawan Betawi Bang Ocit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pejuang langit kita kali ini adalah seorang presenter yang namanya sedang naik daun. Ya, namanya Anwar Sanjaya Pigano atau lebih dikenal sebagai Anwar BAB, singkatan dari bukan Anwar biasa. Naik angkot ya kan, belum punya teman kan? Hampir setiap hari ia terlihat berpindah dari satu acara ke acara lain. Wajahnya akrab di layar televisi, seolah nggak pernah absen menyapa penonton. Tawanya lepas dan membahana. Siapa sangka pria jenaka ini justru berasal dari latar belakang pendidikan yang sangat jauh dari dunia seni. Perjalanannya bukan garis lurus, ada proses, ada keberanian mencoba, dan ada mimpi yang ia jaga diam-diam sampai akhirnya menemukan jalannya hari ini. Kenapa ini bengong aja kayak orang ketakutan? Beberapa waktu lalu, konten Anwar mentraktir seorang pedagang kopi menjadi viral. Ada kelucuan dan haru dalam video tersebut. Dan ternyata setiap Jumat Anwar sering membuat konten sedekah. Kira-kira apa alasannya ya pejuang langit? Karena Allah udah baik banget sama Anwar. Allah udah ngasih rizki yang berlimpah. Rizki itu gak cuma uang ya Bang. Dikasih kesehatan, panjang umur, teman-teman yang baik, lingkungan kerja yang baik. Yang pertama aku tuh pengen numbuhin rasa dermawan buat orang-orang banyak. Apa yang aku punya tuh orang rasain. Terus aku gak mau melihat orang-orang yang susah, lihat orang-orang yang apalagi kalau udah nenek-nenek tua renta, mereka masih bekerja. Makanya kalau di konten Anwar, yang berbagi itu adalah, mohon maaf ya, bukannya orang yang minta-minta. Tapi aku lebih memuliakan orang yang maaf, nenek-nenek, aki-aki, walaupun dia sudah tua renta, tapi mereka masih bekerja. Bekerjanya bukan buat kaya, tapi buat makan besok. Makanya aku kontenin dan aku selalu bilang sama orang-orang, tuh lihat, kita yang muda-muda jangan mau kalah sama yang tua-tua. Yang tua-tua aja masih bekerja keras. Nih, ngapain masih kerja? Aku bilang gitu, malu minta sama anak. Nyari duit buat apa? Buat makan besok. Anwar memilih secara acak orang yang ia bagi. Kata Anwar, mereka yang tua itu kebanyakan tulus. Mintanya cuma buat kebutuhan pokok dan harian saja. Kayak beras, minyak, sabun, dan lain-lain. Pernah hidup sulit membuat Anwar paham sekali arti sempit. Dulu saat meniti karir, ia pernah berjalan kaki dari Cawang hingga Cibubur jam 1 pagi karena kehabisan ongkos. Suka sedekah random, dalam hal ini ia banyak terinspirasi dari almarhum Po Alfa. Lahir dari ayah yang berprofesi sebagai tentara, membuat Anwar sempat ditentang saat meniti karir yang berbeda dengan sang ayah. Karena aku yakin semua ini yang sekarang bukan aku yang hebat, tapi ada doa dari mama aku, dari bapak aku yang sangat luar biasa. Aku selalu minta doa restu dan selalu cium tangan. Jadi kalau misalnya kita mau kemana-mana, aku selalu cari tangan mereka. Mereka nggak ada, aku cari. Itu aku cium tangan, aku berangkat, aku minta doain. Karena buat aku hal kecil kayak gitu tuh yang bikin orang tua tuh ridho, yang bikin orang tua tuh ikhlas. Ngapain kita sedekah kemana-mana, ngapain kita nyumbang-nyumbang kemana-mana, berbuat baik kemana-mana. Kalau orang tua di rumah ada itu surga udah. Ngapain nyari surga jauh-jauh, di rumah kita udah ada. Aku taruh handphone, aku duduk di samping orang tua aja bikin aku tuh kayak tenang banget. Padahal kita belum ada ngomong apa-apa. Dengerin deh, kan orang tua kan misalkan ya, apa yang udah tua-tua kan di rumah. Seharian nggak kemana-mana, kan dia paling dia capek di rumah ya. Betul. Udah dengerin aja dia cerita, dia ngomong apa, iyain aja. Anwar selalu mengabarkan setiap kegiatannya kepada orang tua. Sekecil apapun langkah yang ia akan ambil, tetap jadi tempat pertama untuk bercerita. Bagi Anwar, restu orang tua bukanlah formalitas. Karena ia percaya, langkah yang disertai ridho orang tua akan terasa lebih ringan, lebih tenang, dan lebih dijaga oleh Allah. Setiap hari Jumat suka beliin emas katanya. Alhamdulillah, Masya Allah, Masya Allah. Ini mohon maaf ya, bukannya ria lagi, bukannya pamer, bukannya apa ya, pengen disebut atau bagaimana. Karena aku berprinsip, yang tadi Anwar bilang, bukan Anwar yang hebat, doa orang tua yang sangat luar biasa. Makanya, bagaimanapun kita anak, gak bisa bakal ganti
baktinya orang tua ke kita, nggak mungkin kan? Kita nggak bisa ganti jerih payahnya mereka, nggak mungkin kan? Makanya selagi orang tua masih ada, bikin mereka redo. Apa yang mereka mau? Kalau mama aku tanya, mah maunya apa? Dia mah nggak mau apa-apa. Mama maunya emas aja kata gitu. Ya udah, karena mama udah kesebut mau emas, ya udah. Pejuang langit amalan-amalan Anwar tak lepas dari pengalaman pribadinya. Merasakan hidup susah, dipandang sebelah mata, dan dari situlah ia selalu berempati pada orang lain dan senang berbagi. Kalau aku pernah ngerasain yang namanya hidup susah, pernah ngerasain yang jadi sedih kan. Dihina orang pernah. Nah dari situlah aku pengen kerja keras karena aku pengen yang ngangkat derajat Anwar gitu. Dan gini, sekarang aku jadi artis. Kerja dikenal banyak orang, Masya Allah, Alhamdulillah. Itu bener-bener kayak privilege banget. Kayak kita datang kemana, kita kayak dipersilahkan. Kita dikenal sama orang, bukannya pengen diistimewain ya. Tapi aku ngerasain yang kayak, padahal aku sendiri bilang kayak, udah, gak usah dilayan-layanin. Terus doa aku, ya Allah, Anwar tuh pengen berkecukupan. Biar aku tuh bisa, makin bisa berbagi sama orang. Karena aku tuh gak tega banget kalau ngeliat orang susah. Kerja keras tuh buat aku, tapi aku pengen bagi-bagi ke orang gitu. Semakin kita kaya, semakin kita mampu, tapi kita naikin level sedekah kita, kayak gitu. Alhamdulillah, banyak keberkahan yang kini dirasakan Anwar dari amalan-amalan yang ia langitkan. Pekerjaan dan rezekinya lebih stabil, dimudahkan dalam beramal, dan alhamdulillah sudah 8 kali menunaikan umroh. Dan umroh yang terakhir, Anwar mendapatkan pengalaman yang luar biasa. Kan kata orang kalau di tanah suci itu langitnya tipis. Apa yang kita doain, apa yang kita inginkan, apa yang kita pikirkan, insya Allah dijabah sama Allah kan. Aku pas lagi habis tawaf wajib, aku masih pakai ihram, terus di depan Ka'bah aku cuma mandangin gini doang. Aku bilang, aduh aku pengen deh ketemu sama almarhum nenek aku. Kalau nggak salah tuh 15 menit Anwar di depan Ka'bah, tiba-tiba ada nenek-nenek ngusap-ngusap kepalaku. Nenek-nenek, ya Allah, itu nenek langsung bilang kayak gini. Dia lagotnya pakai bahasa India, aku nggak tahu dia ngomong apa, kayak gitu. Kepala aku kayak sambil sholawat gitu, sholawat yang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tapi pakai ada logatnya India. Dan aku lihat mukanya gini, Allahu Akbar, bener-bener mirip nenek aku bang. Aku peluk, dan biasa kalau ketemu sama nenek aku, kan rumahnya kan lumayan jauh. Aku selalu ngasih uang, ada duit berapa ya? Aku kasih. Kebetulan karena aku nggak bawa tas, habis ngambil duit tuh 400 real kan, pecahan 200. Nah 200 aku kual-kual, aku giniin, selem gini kasih. Udah langsung, aku mau ke hotel ya. Berasa aku kayak ngomong nenek aku aja berdiri iya gitu dong kan. Terus udah sampai mau jalan ke hotel, ada yang ngechat aku. Padahal nih orang cuma kerja sama aku sekali dulu. Klien aku nge-MC. War, ini ada uang 30 juta. Allahu Akbar. Buat jajan. Orang yang nggak pernah ngechat, orang yang nggak pernah komen-komenan kayak gitu. Terus langsung kayak sujud syukur, cuma bilang kayak ya Allah. Semoga kisah Anwar bukan sekedar cerita yang lewat di telinga saja ya, tapi jadi cermin untuk diri kita bahwa sukses tak harus menjauhkan kita dari Allah. Barang siapa yang mencari ridho Allah saat manusia tidak suka, maka Allah akan cukupkan dia dari beban manusia. Barang siapa yang mencari ridho manusia namun Allah murka, maka Allah akan biarkan dia bergantung pada manusia. Bang, teman-teman tuh kan pada bingung. Dulu nggak ada background tentang kesenian, tapi malah kecemplungnya malah jadi pelawak kayak gini kesenian. Dulu Anwar tuh ini tata boga, karena mama kan punya background catering kecil-kecilan yang namanya di kampung kan, buat hajatan-hajatan. Karena terbiasa, jadi di otak aku tuh udah kayak wah masak tuh menyenangkan. Ketika mamaku masak terselip sebuah doa-doa, karena aku yakin ada harapan. Karena kalau mama masak kan pasti dia berdoa, dia bersolawat, zikir di situ. Bukan cuma masak enak di lidah, tapi itu akan enak di kehidupan kayak gitu. Tapi beli di mana nih? Di Pasar Senen. Gak banyak yang tahu loh, di balik gaya kocaknya, Anwar ternyata sudah magister. Ia mengambil jurusan tata boga sejak sekolah menengah kejuruan sampai kuliah. Lalu melanjutkan pendidikan magister di bidang ilmu gizi. Karir Anwar di dunia kuliner pun panjang dan penuh perjuangan. Ia pernah berkeliling mengajar membuat kue dari kampus sampai ibu-ibu kelurahan. Hingga akhirnya mencapai puncak saat menjadi salah satu finalis di ajang kompetisi memasak populer. Aku pengen naikin derajat diri aku, pengen naikin derajat kedua orang tua. Jadi apapun aku ambil. Baik. Mungkin aku belum pernah cerita sama orang-orang kalau aku pernah jadi SPG Pampers dewasa. Terus jualan pembalut cewek itu ke sekolah-sekolah, ada namanya Ghost to School gitu kan.
aku nge-MC di depan cewek-cewek sampai diledekin yang kayak masa laki-laki jualan pembalut. Terus akhirnya ya udah, aku lagi kayak buka internet pada saat itu, ada tuh ikutilah ajang masak kata gitu. Terus aku bilang kayak bismillah deh ya Allah kalau memang ini jalannya gitu kan. Isi formulir. Di formulir itu kan banyak banget ya. Sebutkan pengalaman masak mulai dari awal. Karena aku suka bercerita. Masak air, udah pasti itu. Iya dong, itu pernah dulu ada. Masak air biar matang, nggak matang-matang airnya. Aku ngetik di situ. Pengalaman aku, prestasi aku. Mungkin mereka mikirnya, wah niat nih, langsung aku masuk. Jadi kan ada teman AA, banyak buaya di penangkaran. Temen gitu, tiba-tiba buayanya gini, aku kaget, aku begini, set. Tekad besar untuk keluar dari himpitan ekonomi membuat Anwar senang bekerja dan gak pernah melepaskan kesempatan yang datang. Bagaimanapun pekerjaannya, asalkan halal akan Anwar terima. Minat Anwar di dunia seni sebenarnya sudah terlihat sejak kecil. Dulu ia masuk sanggar untuk belajar tari tradisional dari seluruh Indonesia. Di sana juga ia belajar menghibur penonton. Awal karirnya di dunia entertainment, Anwar sering dianggap meniru komedian legendaris almarhum Olga Syaputra. Dibayang-bayangi sosok besar ternyata memberikan pria kelahiran 93 ini cibiran. Sebenarnya lebih ke verbal aja sih, komen-komen netizen yang bilang kayak niru-niruin Olga, nggak bakalan sukses. Bahkan sampai ada yang bilang sampai aku sedih dan nangis banget, umurnya bakalan pendek kayak Olga gitu. Ya So aku pikir kayak, ya Allah kok ngedoain nih kayak begini netizen, nyakitin banget. Aku pikir kan itu hal yang biasa ya, seorang entertain dikomentarin kan. Tapi ternyata itu berpengaruh buat mental aku. Sampai akhirnya kayak belajar buat aku, kita nggak boleh ngetik sembarangan karena itu akan berpengaruh sama mental seseorang ketika dikatain kayak gitu. Ini dihujat, mungkin petanda Allah buat aku tuh nggak di sini. Jadi emang aku cocoknya di dapur aja deh gitu. Tapi akhirnya ada banyak yang nguatin, kayak Raffi Ahmad, terusnya Nagita Slavina, Denny Cagur, Ayu Dewi. Mereka bilang kayak gini, War, kalau lu udah jadi artis, lu tuh milik masyarakat. Apa yang lu lakuin itu tuh udah menjadi konsumsi publik. Jadi ya udah, lu nikmatin selama lu bener. Selama lu nggak berbuat yang negatif, nggak merugikan orang dan menyakiti orang, ya udah, lu berkarya aja. Ya udah di situ aku pikir kayak Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Allah ngasih jalan, bukain jalannya, mudahkan. Dari situ, alhamdulillah, langsung dibuka jalannya. Alhamdulillah. Pejuang langit, hujatan keras dari warganet menjadi ujian di awal karir Anwar. Pria pecinta kuliner ini sampai menghapus akun Instagram karena nggak siap dengan komentar jahat. Alhamdulillah, Anwar dikelilingi oleh rekan-rekan artis yang baik hati. Ada Raffi Ahmad, Nagita Slavina, Ayu Dewi, dan Denny Cagur yang mendukung Anwar agar tetap berkarir di dunia hiburan. Dan sejak itulah, Anwar mulai menata mentalnya dan fokus pada kebaikan apa yang bisa Anwar sebarkan melalui tayangan. Masya Allah. Pejuang langit dibalik celotehannya yang lucu, ternyata ia punya keterbatasan yang berkaitan dengan lisan. Kan biasa tuh kalau di TV tuh suka salah-salah ngomong, lidah keselip. Itu beneran apa cuman gimmick doang? Itu real. Bahkan banyak netizen yang bilang, ini mah pura-pura, biar lucu, biar laku, karakter. Itu nggak ada yang namanya dibuat-buat. Jujur aku tuh paling nggak bisa. Kan ada ketemu konsonan, ya misalnya, konsonan yang R ketemu T, jadinya apa? Bahasa Inggris aku nggak bisa gitu, makanya aku sempat juga kayak mungkin orang ada yang tahu ya nonton, aku pernah kayak dimaki-maki orang gara-gara salah sebut nama, terus disuruh turun pas saat MC gara-gara salah nama, karena aku pernah nanya sama Ustadz, kan alhamdulillahnya aku udah ikut kajian, ada beberapa Ustadz di Indonesia yang sempat aku tanyain, yang aku bilang aku punya kekurangan nih, dia bilang gini, kekurangan itu diterima aja, jadikan kekurangan itu sebagai kelebihan. Kalau Anwar udah ikhlas, Anwar redo, insya Allah kekurangan yang Anwar punya orang suka. Bener. Anwar BAB mengidap disleksia sejak dulu. Gangguan ini membuat pengidapnya kesulitan dalam bahasa, menulis, dan membaca. Namun setelah Anwar ridho dan menerima kekurangan, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala datangkan lebih banyak keberkahan. Ternyata banyak klien yang cocok dengan karakter Anwar. Dan menerima kekurangan lantas mengubahnya menjadi kekuatan, menjadi jalur langit Anwar. Masya Allah. Pejuang langit belakangan Anwar tampak lebih religius. Apalagi setelah kehilangan salah satu sahabat terbaiknya, Nina Carolina atau Mpo Alfa, teman yang sudah seperti saudara sendiri.
Apa yang bisa abang ambil pelajaran dari meninggalnya Mpok Alpa? Di situ aku kayak belajar ya bahwa kematian itu sangat dekat sama kita. Karena kalau kita lihat kan Mpok Alpa kan lagi iklan di mana-mana. Terus tiba-tiba Mpok Alpa ngabarin Anwar kalau Mpok Alpa tuh kena kanker. Aku tuh tipikal orang yang ketika dikasih tahu sesuatu, aku langsung berimajinasi di otak aku. Jadi ketika Mpok Alpa ngasih tahu aku kena kanker, aku langsung mikir kayak, waduh, ada umur nih. Bener aja. Terus aku dikabarin, Mpok Alpa meninggal. Aku bilang, itu aku mau ke Bali, akhirnya aku cancel penerbangan ke Bali. Dan abang tahu nggak bang, ada keajaiban. Kan kalau ke Bali, kan aku nggak bawa gamis. Karena habis dari berhenti di tol itu, aku nggak tahu kan pakai baju apa. Sedang itu masih pakai baju pantai kan, mau jalan. Aku buka koper, dan aku berharap di koper aku tuh ada kayak celana panjang, entah itu kemeja. Aku nggak tahu siapa yang masukin, ada gamis aku yang warna hitam. Ia sama sekali tak pernah menyangka teman yang tampak ceria selalu ada untuk dirinya tiba-tiba meninggal dunia. Meninggalnya Po Alfa benar-benar menjadi pelajaran berharga dan pengingat bagi Anwar bahwa kematian sangat dekat. Itulah mengapa ia mulai lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan sudah mempersiapkan diri kalau sewaktu-waktu menyusul sahabatnya. Ulaikal muqarrabun fi jannati na'im, sullatu minal awalin wa qalilu minal akhirin. Ia pun sudah menyiapkan kain kafan untuk diri sendiri. Aneh ada bawa sesuatu nih. Apa itu? Abang, ada apa? Abang jangan gitu dong bang. Abang nggak bisa lihat pocong kan? Ya bang maaf, kan siang bolong ada pocong kan? Nah, kalau Anwar BAB kalau dikasih ini apa sih yang diingat? Ya Allah bang. Kenapa Kain kafan. sampai segitunya seorang Anwar itu mempersiapkan kematiannya dari sekarang? Itu yang tadi aku bilang abis nyelawat Po Alpa. Kita nggak ada yang pernah tahu Allah manggil kita kapan, dan akhirnya aku udah nyiapin kain kafan. Aku udah masukin uang juga di dalam kain kafannya karena tapi aku nggak mau ngerepotin. Jadi kayak belum ngambil uang, kain kafan belum dibeli gitu. Jadi aku pikir kayak ya Allah, Anwar pengen nanti pas udah meninggal kain kafan udah ada di rumah. Kain kafan menjadi pengingat bagi Anwar Sanjaya. Ia juga telah menyediakan paket kafan untuk kedua orang tua. Disadari atau tidak, Anwar tengah mengamalkan pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbanyaklah mengingat penghancur kelezatan, yaitu kematian. Karena seperti yang dikatakan para ulama, cukuplah kematian itu sebagai pemberi peringatan. Subhanallah, sejak itulah Anwar semakin mendekat kepada Allah dan memperbanyak amalan serta merutinkannya di tengah kesibukan syutingnya yang sangat padat. Biasanya untuk Bang Anwar itu apa sih amalan rutin yang selalu dilakukan setiap hari? Masya Allah, ini sekali lagi aku notes ya, bukannya aku pamer, bukannya aku ria, dan aku nggak mau kehilangan berkahnya gitu ya. Yang paling pertama itu sholat 5 waktu, insya Allah. Aku lagi proses belajar yang jangan sampai ketinggalan. Terus ya di awal waktu. Terus yang kedua, aku selalu pakai pakaian terbaik ketika kita beribadah. Dari pagi, habis sholat subuh, itu aku lanjutin duha. Duha itu wajib banget buat aku. Karena aku ngerasa ada ketenangan. Allah ngasih rezeki yang tidak disangka-sangka dari berbagai macam arah. Masuk ke mobil, ya kan. Aku di mobil itu udah ada Al-Quran. Aku ngaji Al-Waqiah. Habis Al-Waqiah aku lanjut zikir pagi. Bareng sama tim-tim aku wajib yang namanya ke masjid. Mau di lokasi mana aja. Terus pas lagi di jalan nih habis asar lanjut lagi zikir petang. Lanjut ya baca mau tidur Al-Mulk. Habis Al-Mulk aku baca Kulhu 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Karena kan itu amalannya kan Masya Allah bikin kita tenang kan. Sama la haula wala quwata illa billahil aliyil azim gitu. Semua amalan itu bukan terjadi begitu saja. Anwar memang dikenal mudah mengamalkan ilmu yang baru ia ketahui. Setiap kali mendapatkan pengetahuan tentang sebuah amalan, ia tak menunda, langsung dipraktikkan. Ya akhwabi wa bariqa wa qasim mimma'in la yushadi'unha wa la junifun wa faqihatim mimma yatakhayyarun. Dijaga, diulang, sampai akhirnya menjadi kebiasaan. Bukan sekali 2 kali, tapi berubah menjadi rutinitas hidupnya, Masya Allah. Dan kepedulian itu tak berhenti sampai pada diri sendiri. Sebagai sahabat yang perhatian, ia juga gemar saling mengingatkan dalam kebaikan, termasuk kepada rekan sesama artis seperti Irfan Hakim. Ia sering mengajak untuk menjaga sholat sunnah tahajud.
Karena menurutnya iman akan terasa lebih hangat saat dijaga bersama. Dan persahabatan yang paling indah adalah yang saling menuntun menuju surga. Mau secapek apapun ya, misalnya contohnya kayak kita sholat isya deh, itu godaannya luar biasa ya. Kita udah kerja, kadang udah malas mandi, diem di kasur. Tapi kalau misalnya kita nggak jemput sendiri tuh hidayah, kita nggak jemput sendiri, Allah mana mau ngasih. Karena kan Allah bakal ngasih kenikmatan, ngasih kebahagiaan, ngasih keberkahan sama orang-orang pilihan. Nah kalau kita belum memantaskan diri, gimana Allah mau ngasih? Ini pas tidur, aku bilang gini, ya Allah bangunin Anwar jam 3 ya. Siap. Aku tepuk tuh bantalnya 3, tuh 2, 3 gitu. Tapi alhamdulillah Masya Allah Bang, itu jam 3 bangun Bang. Berarti tandanya apa? Ketika aku dikasih bangun, kesempatan hidup, berarti Allah pengen Anwar jadi lebih baik terus. Anwar pernah terjebak dalam dunia gelap. Saat itu yang ia rasa hanyalah riang sementara, lalu ia merasa kosong lagi. Namun setelah tersentuh hidayah, Anwar gak pernah sama sekali melepaskannya. Anwar selalu mengejar hidayah Allah. Titik baliknya adalah aku pernah belanja ke Blok M. Ternyata di lantai 7 itu ada masjid. Awalnya aku sholat asar dulu kan. Kok tenang banget. Dan di situ tuh nggak ada orang yang hiruk pikuk sama dunia yang kayak foto dong. Ini kan artis. Ini kan nggak ada sampai kayak ini orang ada yang kenal gua apa ya? Kata gitu. Aku bener-bener sendiri. So aku ikutin. Besoknya aku datang lagi. Ternyata Masya Allah yang bikin aku tenang, yang akhirnya aku jauh dari dunia malam lagi, yaitu karena itu. Saya dari pagi habis pembicaraan. Sebagai rekan artis yang sudah bekerja bareng selama kurang lebih 2 tahun, Billy Syahputra melihat Anwar sebagai pribadi yang agamis. Untuk ibadahnya bagus, religi. Mungkin memang dari dulu atau memang baru-baru gue nggak tahu. Tapi setelah gue dekat sama dia udah ibadahnya udah bagus. Oke. Tapi dia kalau di lokasi gitu, ada nggak sih ngajakin Bang Billy? Ya Bil, sholat dulu kita atau segala macam, break dulu, udah azan dan segala macam. Oh iya pastilah, namanya juga kan Anwar itu kan biasa kan kalau nggak bawa sarung, kalau nggak pakai celana panjang, ya dia minjem sama kru gitu. Kalau pas kita kan biasa tuh syuting outdoor tuh pakai celana pendek terus, dia pas lagi bawa celana panjang tapi kotor, dia minjem sama kru terus kalian ngajak gitu. Masya Allah, amalan sholat wajib gak pernah telat Anwar kerjakan. Uniknya, Anwar terkadang menemukan jawaban masalahnya dengan cara membuka Al-Quran secara acak. Nah, terus gimana sih kalau misalnya sehari-hari tuh buat ngamalin amalan-amalan tadi, Bang? Ya itu harus dilakuin dan harus dipaksa. Pokoknya intinya setiap ada waktu jeda, lakuin tuh amalan-amalan yang udah aku lakuin gitu kan. Kalau misalnya kita, nih Anwar khususnya, lagi capek, nggak tahu mau ngapain, buka Al-Quran. Kan di mobil ada nih, ada Al-Quran, kita buka aja. Buka asal, kita baca mana yang sesuai hati kita mau kita baca. Nggak cuma baca ayat Al-Qurannya, tapi kita baca terjemahannya. Itu insya Allah, Allah ngasih jawaban. Jadi waktu itu pernah, satu kejadian, Anwar tuh kan orangnya boros. Aku belanja, beli baju, apa segala macam. Tapi di hati kayak, ya Allah, ini Anwar dosa nggak ya? Ya udah aku buka tuh Bang, aku lupa ada di Al-Quran ayat berapa, pas aku baca artinya. Jadi manusia janganlah berlebih-lebihan. Itu Masya Allah, dikasih jawaban sama Allah lewat ayat-ayat Al-Quran itu. Trik Anwar membuka secara acak lembaran Al-Quran ternyata bisa menjadi terapi hati. Dan ini juga sudah diajarkan oleh beberapa ustadz, Masya Allah.